Suratul Fatihah dulu Pak. Kemudian Fatihah yang kita baca ini semoga Allah Subhanahu wa taala hadiahkan pahalanya kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga baginda, para syuhada, para orang soleh terdahulu, para ahli ulama, wabil khusus kepada sahabat kita, pimpinan mazhab kita, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, juga kepada Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi, para wali Allah, dan juga kepada orang tua kita, guru-guru yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Guru sekolah kita, guru SD, SMP, SMA, kuliah kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan Fatihah ini Allah lapangkan kuburnya. Amin. Allah Subhanahu wa taala tempatkan di dalam surganya. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima ibadahnya. Juga niat Fatihah ini agar Allah memberikan kepada kita manfaat ilmu dunia akhirat. Rezeki yang lapang, yang halal, yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan yang saleh salehah, kesehatan yang penuh barokah sehingga untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga niatnya agar yang sakit di antara kita, keluarga kita, atau penyakit-penyakit batin kita Allah Subhanahu wa taala sembuhkan semuanya. Amin. Para kaum muslimin yang sedang sakit Allah sehatkan badannya. Amin. Dengan sempurna pengampunan daripada Allah. Amin. Allah Subhanahu wa taala ampuni semua kaum muslimin yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang Allah ampuni semua dosa kaum muslimin. Yang punya masalah Allah berikan selesai penyelesaian solusi dari semua masalahnya. Amin. Yang punya hajat Allah mudahkan hajat-hajatnya. Doa-doa kita Allah kabulkan, dosa-dosa kita digugurkan. Amin. Dan Allah lindungi diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, dan wabil khusus Indonesia daripada segala bala, musibah, bencana zahir maupun batin, bencana agama. Wabil khusus saudara-saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Amin. Yang belum sholat biar bisa sholat, yang belum tutup aurat biar bisa tutup aurat. Amin. Yang terjebak dengan maksiat semoga Allah kasih taubat sebelum wafat. Amin. Kita semuanya istiqamah, Allah kuatkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma tawaffa syekhuna wa waliduna wa salafun salihun la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil ighfir wal walidayya wa lil mu'minina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim tahannan tafadhal wa takram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma nastaghfiruka alayhi ajra in ajriya illa 'ala Allah wa beruntung bapak-bapak ketika kita berdoa berjamaah, ada yang doa, ada yang mengaminkan. Nabi SAW janji doanya dikabulin semua. Amin. Bukan hanya yang doa, tapi juga yang mengaminkan itu diijabah. Dalam riwayat Imam Hakim, Nabi SAW bersabda, sahih ini, majtama'a qaumun majtama'a malaun, tidaklah berkumpul satu kumpulan
sekumpulan manusia, maksudnya umat Nabi, fayad'u ba'duhum wa yu'minul ba'd. Sebahagiannya doa, sebahagiannya amin. Sebahagiannya doa, sebagian amin. Ini jelas ya. Ada yang doa, ada yang amin. Illa ajabahumullah, melainkan Allah ijabah doa mereka semua. Nah, ini enggak main-main ini, Pak. Di dalam Al-Qur'an itu surah qad ujibat da'watukum sebentar. Surat da'watukum. Surat Yunus ayat 89. Itu ceritanya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah, tapi yang doa itu hanya Nabi Musa. Nabi Harun mengaminkan. Terus kemudian dalam surat Yunus itu Allah bilang, qad ujibat da'watukuma. Sudah dikabulkan doa kalian berdua. Padahal yang doa itu cuma Nabi Musa. Nah, ini juga sama, jadi mengaminkan. Riwayat yang masyhur, riwayat Imam Baihaqi dan diriwayatkan oleh banyak ulama, saat ketika Nabi naik tangga pertama, Nabi bilang amin. Naik tangga kedua mimbar, Nabi bilang amin. Naik tangga ketiga, Nabi bilang amin. Nah, sahabat aneh, gak ada yang doa kok diaminkan. Jadi kata Nabi, Jibril itu doa, siapa yang disebut namamu tapi gak mau sholawat kepadamu, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Maka kul amin, ucapkan amin wahai Nabi, amin. Nah, enggak pada dengar, Nabi aja yang dengar doanya Nabi Sayyidina Jibril. Doanya malaikat Jibril itu hanya Nabi yang dengar. Terus yang kedua, siapa yang menemukan orang tuanya sudah tua tapi tidak berbakti sehingga memasukkannya ke dalam surga, semoga Allah jauhkan dia daripada rahmatnya Allah SWT. Amin, didoakan lagi yang kedua. Yang ketiga, yang ketemu bulan Ramadan tapi nggak diampuni juga dosanya, padahal Ramadan udah begitu mudah diampuni dosa, tapi nggak juga ibadah, nggak juga taubat, maka jauhkan dia daripada rahmat Allah. Nabi juga bilang amin. Jadi ini sunnah mengaminkan doa yang didoakan, dipanjatkan oleh imam. Jadi kita kalau nggak buru-buru amat, kalau nggak terdesak-terdesak amat kan, maka aminkan dulu imamnya. Mau siapa kek yang baca gitu ya, mau dia tuh mungkin lebih muda atau lebih miskin atau lebih macam-macam lah, mungkin lebih rendah daripada kita, tapi kita nggak tahu kalau gara-gara amin dan doa kita semuanya Allah ijabah. Ini sangat amat disayangkan, nggak paham masalah ini sebagian saudara kita ya. Seolah dengan kalau doa sendiri itu ya bagus, memang itu sudah bagus artinya. Tetapi alangkah baiknya kalau sesuai dengan janjinya Nabi itu akan dijabah, yaitu doanya apa? Bareng-bareng. Nabi sendiri itu yang mendoakan dan juga mengaminkan doa Jibril. Ya, kita sampai mana nih, Pak? Sampai Al-Madinah, Bin. Sampai lupa. Sampai lupa gitu saya. Pas 9. Tawaf kan? Tawaf tuh belum ya? Oh, sekarang 50 ya? Wukuf kan udah ya? Udah lah, wukuf saya anak wukuf udah pokoknya. Tawaf juga sudah. Sekarang 53. ini ya sunah-sunah tawaf belum ya? Sunah-sunah tawaf dengan sa'i 50 halaman 50. Wah, ini Bapak itu udah bisa belajar dari air ya. Kalau yang belajar sampai air dari air ya, dari awal sekali belajar air, sekarang haji itu kurikulum pesantrennya udah berapa tahun itu mestinya? 3 tahun. 6 tahun. Jadi kalau di pesantren jarang sekali Pak. Mau santri itu ya ngaji itu dari awal bab sampai habis itu jarang sekali, kecuali yang memang pesantrennya itu fokusnya kepada ilmu. Tapi kalau saya dulu begini, ini korban sistem ya. Sebahagian pesantren itu begini. Misalnya kita belajar satu kitab nih Pak ya, belajarnya dari air, najis, wudu gitu kan, pakai kitab yang tipis, belum khatam. Naik lagi tahun kan, naik kelas, ganti kitab yang lebih agak tebel, tapi belajar sama. Nanti air lagi, najis lagi, toharo lagi, sholat lagi, belum habis lagi naik kelas yang ketiga. Jadi kitabnya makin tebel, cuma nggak sempurna ilmunya. Ini
korban sistem kadang-kadang karena apa? Cuma modal keren aja, kelihatan keren. Belajar apa? Belajar kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu tingkatan tinggi lah gitu ya dalam dunia kepesantrenan. Itu kitab Safiratun Najah itu masih tipis, Matan Takrib itu tipis, nanti Fathul Qorib, nanti Fathul Mu'in kayaknya kan keren itu. Tapi kitab-kitab yang bawahnya itu nggak pernah dikhatamkan. Nah ini juga salah satu sistem pendidikan yang kurang tepat sih menurut saya ya. Jadi ilmunya tuh nggak rampung-rampung gitu jadinya ya. Nah alhamdulillahnya ini kita ini sudah sedikit demi sedikit merangkak kitab ibadah itu, pembahasan ibadah itu kita sebutnya apa? Komprehensif. Bahasa orang sekarang itu gitu, komprehensif ya. Dari mulai model air-airan kecil, toharoh sampai sekarang udah mau haji, udah mau khatam ya. Dan ini setelah ini tuh kalau mau ikut kurikulum fikih ya Pak ya, maka setelah ibadah tuh belajar ekonomi, cari duit, ibadahnya benar, cari duit gitu ya. Udah punya duit, kawin baru. Kalau punya duit mau kawin gitu ya, baru fikih nikah. Jadi masih lama Pak Maman. Fikihnya masih lama gitu saja ya. Pembelajaran fikihnya untuk fikih nikah setelah ibadah, terus kemudian muamalah. Fikih muamalah itu fikih ekonomi dulu. Setelah ekonomi itu ada sebelum nikah, ada fikih warisan. Nah, fikih warisan baru ekonomi, baru fikih nikah. Itu macam-macam, dan cerai, talak, apa rujuk dan seterusnya, sampai pengasuhan anak, hak asuh anak itu fikih nikah. Setelah fikih nikah baru fikih makanan. Fikih makanan itu perburuan, kemudian nanti ada akikah, kemudian ada macam mana makanan yang halal, mana yang haram, itu diantaranya. Nah ini termasuk juga fikih pakaian di dalamnya. Terakhir lagi nanti lanjutnya baru fikih persidangan. Gimana caranya menjadi hakim, saksi itu syaratnya gimana, bukti itu gimana, begitulah lebih kurang ya. Majelis mahkamah itu seperti apa. Baru terakhir sekali penutup itu fikih hamba sahaya yang sekarang hampir tidak ada. Tapi kemungkinan nanti di zamannya Imam Mahdi mungkin ada. Jadi tetap dipelajari dalam kitab fikih itu, walaupun udah nggak ada prakteknya. Fikih hamba sahaya itu komprehensif fikih. Jadi kalau belajar fikih itu ya rampung. Kalau kita pun ya nggak masalah kalau orang awam tuh ya, penting yang diperlukan selesai ya. Bapak perlunya apa kan, hamba saya juga nggak ada ininya, nggak ada keperluannya. Jadi yang penting ibadahnya sah, kemudian nanti jual belinya tidak terlibat kepada yang haram, kemudian nikahnya itu keluarga harmonis. Nah itu aja lah intinya kan kita ini kan. Kalau meninggal warisannya itu dihitungin secara Islam, itu yang paling ini, dan selesai itu aja kan. Jadi nggak terlalu dalam-dalam, nggak masalah. Nah sekarang ini haji, kita sampai ke tawaf kemarin ya. Tawaf itu cuma muter-muter doang Pak sebenarnya, muter-muter batu Ka'bah. Nah sekarang kita kemarin syarat-syaratnya sudah masuk sekarang ke sunah-sunahnya. Nah ini nanti Bapak kalau umroh, amin dong. Nah, kok malah sekali ini aminnya. Kan siapa tahu itu kan, aminnya Bapak diijabah bisa umroh kita ini. Nah ini kalau umroh ini sunah-sunah tawafnya juga diamalkan ya. Yang pertama, berjalan tanpa alas kaki dan pendek langkahnya. Kenapa berjalannya nggak pakai alas kaki? Kalau sekarang enak, ya jelas. Sekarang masjid marmer, dulu memang nggak ada lantainya. Jadi kalaulah tanah sekalipun nggak ada marmernya, itu Masjidil Haram. Dulu seperti dulu itu masjidnya ya tanah, di dalamnya itu di Ka'bah itu di tengah-tengah pusat kotanya itu memang tanah semua. Itu sunahnya nggak pakai sendal. Kenapa? Karena biar kakinya berdebu. Jadi dalam agama kita tuh ada gininya Pak, ada simbol-simbol kesederhanaan, simbol-simbol kemiskinan, sujud, ya. Kadang-kadang sebahagian kekasih Allah itu justru saat ketika dia sholat itu pakai pakaian yang murah, biasa. Ada sebagian kekasih Allah yang pakaiannya itu bagus malah. Dua-duanya benar. Pakaian yang murah, pakaian yang biasa aja gitu kan, apalagi yang jelek gitu kan. Itu tujuannya menampakkan kemiskinan di depan Allah. Benar juga.
Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyan. Berdoalah, minta kepada Allah tadarru'an, menampakkan kemiskinan. Kita angkat tangan itu kan karena kita ngemis kepada Allah. Jangan gak angkat tangan, Pak. Lu sombong kali, amin. Amin. Enggak ya ini ya. Angkat tangannya. Ini kita pengen menampakkan kemiskinan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini butuh gitu loh maksudnya. Nah, maka angkat tangan. Jadi ada yang pakaian itu biasa saja. Tujuannya untuk menampakkan kemiskinan. Sama kayak orang-orang haji, itu disuruhnya itu justru malah semakin aut-autan rambutnya semakin bagus, berdebu pakaiannya semakin bagus. Dan Allah membangga-banggakan, katanya itu afdalul haji, malah sebaik-baik haji itu al-haju as-saju, orang yang talbiyahnya kencang, terus kemudian rambutnya itu acak-acakan. Jadi semakin memperlihatkan kemiskinan, ketidakmampuan, kelemahan, itu semakin bagus. Itu ketika haji. Nah ini sama. Nah kalau ada yang pakaiannya bagus untuk sholat, untuk ibadah, ya itu juga benar. Dia bilang, ya saya dikasih nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya gunakan nikmat untuk dipersembahkan di hadapan Allah. Itu juga benar pandangan kayak gitu. Jadi dua-duanya nggak ada yang salah. Yang salah itu yang riya. Pakai pakaian biasa aja biar dibilang orang tawadhu, rendah hati, pokoknya gitulah lebih kurang. Pengen dibilang sufi, pengen dibilang zuhud terhadap dunia. Nah itu riyanya itu yang salah. Nah pakai pakaian bagus juga biar dibilang keren sama orang, makhluk, biar dianggap kaya, biar dianggap bagus oleh orang manusia. Itu juga salah. Jadi bukan pakaiannya yang salah, tapi hatinya yang salah. Nah, ini penting ya. Mau pakaian bagus, mau pakaian biasa aja, itu kedua-duanya itu benar selama diniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada sebagian ulama seperti Imam Bishr Al-Hafi. Itu kalau ke masjid ataupun juga ngaji nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Tapi Bapak jangan melakukan ini sekarang ya. Kalau ke Al-Madinah nggak pakai sendal nggak apa-apa, tapi cuci gitu ya. Jangan nggak pakai sendal polos karena diamalin beneran. Ini kalau nggak pakai sendal, ketika ditanya kenapa beliau tuh, kenapa kok antum ini nggak pakai sendal, Syekh? Kalau ngaji, kalau ngajar, kalau ke masjid, katanya ini saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Maghbarat qadama 'abdin fayamas maghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu manar." Tidaklah seorang hamba kakinya berdebu di jalan Allah, kemudian disentuh neraka, nggak bakal. Kalau kakinya berdebu di jalan Allah, maka kakinya nggak disentuh neraka. Kalau kaki nggak disentuh neraka, berarti nggak mampir ke neraka. Itu maksudnya, bukan kakinya doang yang nggak disentuh, palanya semua kebakar. Ya untuk apa? Maksudnya disebut sebagai itu iradatul kul, semuanya disebut, semuanya dimaksud maksudnya. Nah jadi tujuan ulama ini, Imam Bishr Al-Hafi ini, itu nggak pakai sendal ketika amal-amal baik, tujuannya biar berdebu. Nah ini sekali-kali boleh diamalin Bapak. Bapak mau ngaji, ini nggak kena debu. Jadi nggak usah terlalu terlalu antipati dengan debu, apalagi debu di sana. Ini sembarangan. Pakai masker waktu di Masjidil Haram, waktu di Madinah, rasa nggak sopan lah Pak. Pakai masker ini dajjal aja nggak bisa masuk, masa penyakit bisa masuk ini maksudnya ini kan? Masa corona bisa masuk ini kan? Kalau kata Syekh itu gitu. Dajjal aja dijaga orang nanti Pak di hari kiamat dalam hadis itu yang yang lari daripada dajjal. Yang lari daripada dajjal itu ke Mekah Madinah, orang Islam itu. Karena di Mekah dan di mana di pintu Mekah Madinah itu dijaga oleh para malaikat, dajjal itu nggak bisa masuk. Masa ia lebih hebat? Nggak ya daripada dajjal? Ini maksudnya ini secara logika iman ini ya, logika itu nggak masuk. Sekarang corona udah nggak ada, itu masih pakai masker. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terlalu lah ini ya. Jadi kalau Bapak misalnya, Bapak habis bersih-bersih rumah, terus orang begini, waktu ngobrol sama Bapak tuh orang begini, masuk ke rumah Bapak orang begini, tersinggung nggak Pak? Sangat. Saya tiap hari disapu, ini dipel, ini kasih minyak wangi, terus Bapak masih begini ketika masuk rumah saya. Allahu Akbar, nggak usah masuk, nggak jadi, nggak usah bertamu sekalian.
Ini karena menyinggung ini. Apalagi depan Rasul. Lagi ziarah ini kan. Itu kira-kira gimana perasaannya ini kan? Aneh ini. Memang sampai Saudi pun juga sampai geleng-geleng kepala saya ngelihat. Saudi itu dekat makam Rasul dikasih disinfektan. Waktu corona kemarin, kerasa bangga sekali tuh nyemprotin disinfektan itu di samping makam Rasul. Astagfirullahaladzim. Rasa-rasa ini bukan masalah halal dan haram, bukan Pak ya? Bukan, saya nggak bilang itu haram dah. Cuma kayaknya ini kok kayak nggak yakin dengan keagungan Rasulullah SAW ya. Nabi itu wangi, jasadnya itu yang nggak hancur. Ya kok bisa ini kan corona sampai sana itu. Pikiran itu dari mana itu ya? Yakin seolah-olah iman itu kayak hilang ini kan. Nah itulah lebih kurang. Jadi kita kenapa berjalan itu tanpa alas kaki? Itu justru ingin mendebukan ada bekas ibadahnya, ada sisa ibadahnya, kesan ibadahnya. Ini yang pengen dibalur di kakinya itu. Dan memperpendek langkah. Jalannya cepat, nanti ada sunnah jalan cepat, tapi pendek langkahnya, nggak jauh gitu ya. Kenapa dipendekin langkahnya? Biar tambah juga pahalanya, sama seperti kita ke masjid. Afdolnya itu langkahnya pendek-pendek gitu ya. Terus yang kedua, sunnah tawaf berikutnya adalah berjalan cepat, bukan lari Pak. Jalan cepat, agak seperti lari kecil lah, hampir mau lari gitu. Jadi nggak sampai lari. Dengan menggerakkan kedua bahu. Nah ini jadi sampai kayak orang jogging, bukan gini-gini, bukan gini-gini lah nanti ya. Bukan ini, dia seperti orang lari tapi nggak lari, kayak lari di tempat ya. Seperti tidak berlari, tidak melompat. Kapan sunnahnya ini? Pada 3 putaran pertama aja. Di tawaf yang setelahnya ada sa'i. Kalau umroh setelah tawaf sa'i. Kecuali tawaf kedatangan. Kalau nggak mau langsung sa'i, habis tawaf kedatangan mau ke hotel dulu siap-siap segala macam, itu nggak masalah. Pokoknya tawaf yang setelahnya langsung sa'i, gitu ya. Kalau tawaf wada, tawaf perpisahan, kan setelahnya nggak ada sa'i, maka nggak disunahkan ini. Romal bahasa Arabnya, romal itu agak hari-hari. Asal muasalnya sunnahnya romal ini dulu ketika baginda Nabi itu umroh bersama para sahabat. Nah para sahabat ini ya sebagiannya ada yang tua-tua, ada yang kecapean. Kan ini perjalanannya ratusan kilo Mekah Madinah Pak. Terus ketika tawaf, orang-orang Mekah ngeliatin ketika tawaf ini. Nah sahabat Nabi itu lemes. Ya namanya perjalanan lemes. Akhirnya diledek sama orang-orang Mekah. Dibilang asobathum humma Yathrib. Tuh lihat teman-temannya Muhammad itu habis kena corona Yathrib. Nah itu bahasa kita sekarang ini corona Yathrib. Demam Yathrib. Yathrib itu Madinah. Habis kena penyakit di Madinah. Lemes. Akhirnya sama Nabi disuruh untuk jogging, untuk memperlihatkan kekuatan. Walaupun lagi capek-capeknya ini, tapi jangan ngeliatin lagi capek. Jadi orang beriman itu disuruh tampil keren, seolah ini ya, di depan non-muslim. Disuruh tampil keren, biar gak dihina, menjaga nama agama. Makanya kemarin saya pernah bilang sama kan, kalau mau ngemis jangan pakai peci. Itu maksud saya nih kan. Kayaknya saya yang pakai peci itu jadi seolah kita sama-sama pengemis jadinya gitu ya. Jadi paling tidak ini kan, paling tidak dia tidak menghinakan agama kita, karena peci itu walaupun Paulus juga pakai peci, orang Yahudi juga pakai peci. Cuma kan ya identitasnya itu enggak orang pakai peci itu Islam. Jelas ya Pak ya? Jadi seolah-olah orang Islam tuh miskin. Ya mau memang iya sih. Emang ada miskinnya pasti juga. Cuma jangan kelihatan begitu. Jadi Nabi itu nggak suka diinjek, diledek, sehingga jadi agama kita tuh jadi kelihatan lemah. Makanya kata Nabi itu al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah
daripada mukmin yang lemah. Kan akhirnya para penceramah, para ulama yaitu mentafsirkan kuat dalam segi fisik, kuat ekonomi, kuat pendidikan, kuat macam-macam dan jadi kuatnya jadian. Pokoknya Nabi itu bilang begitu. Kenapa? Karena kita menjaga nama baik agama kita. Kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan kamu sedih, kamu itu tinggi kalau kalian punya iman. Jadi kita punya iman cukup untuk memuliakan diri kita. Jangan menghinakan diri kita dengan mengemis, dengan minta-minta, dengan celamitan, dengan macam-macam lah. Jangan. Cukup gitu ya. Cukup dengan kita ini punya iman, kita ini kata Allah a'laun. Kalian itu paling tinggi dah. Kuntum khairu ummah. Allah udah bilang sekalian ini umat Nabi itu udah sebaik-baiknya umat sudah. Udah paling tinggi. Cukup dengan menjadi umatnya Nabi dan iman itu sudah jadi standar kemuliaan kita. Nah, ini yang perlu kita masukkan dalam diri kita. Jadi manalah umat Nabi Muhammad ini kok cengeng, statusnya kok kayaknya ngeluh mulu, status WhatsApp-nya, status Facebook-nya, status dirinya pula, status KTP-nya lagi gitu kan. Ngeluh aja bawaannya tuh kayaknya jelek aja ini kan. Kayaknya hidupnya tuh susah terus ini ya. Ya walaupun emang benar-benar susah. Tapi jangan memperlihatkan bahwa diri itu gitu maksudnya. Dan Nabi itu pengen gitu. Walaupun memang capek, memang lelah, memang tua-tua. Sama Nabi disuruh waktu perang, Pak, Bapak kalau ikut perang, itu sunnah ubahnya Bapak itu disemir. Bener ini. Iya. Semir warna hitam dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya haram, kecuali untuk perang. Coba ini ya, semir warna hitam. Jadi Bapak itu kalau mau menyemir ini, warnanya merah. Benar ini kemerah-merahan, pakai pacar itu, daun pacar itu, bubuk daun pacar, kasih air sedikit, gini-gini, oh keren kok, merah gulai. Gulai air aja. Boleh lah. Jadi itu sunahnya. Tapi kalau perang, itu sunah warna hitam, boleh warna hitam. Kenapa? Biar mereka tampil muda. Jadi musuh juga, wah ini musuhnya, ya udah tua-tua, jadi kelihatan mereka udah merasa menang. Mental mereka, ketika kita melihat udah masih muda-muda, kelihatan waktu musuh di depan musuh, masih muda-muda, masih gagah-gagah. Ini jadi down mereka sedikit. Nah, jadi itu ada apa aja ya? Ada pamernya lah. Ini pamer yang dilegalkan dalam agama ini ya, untuk menjaga nama baik agama itu maksudnya. Jadi asalnya tuh gitu asalnya. Lari kecil itu asalnya. Cuma walaupun sekarang udah nggak ada orang kafirnya di sana, ya walaupun udah nggak ditonton sama orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana asbabnya dulu awal, tetap sunnah kita lari-lari kayak gitu. Bukan lari, sudah ada anak lari kalau kita sebutnya dia. Lari kecil. Nah ini gini. Nah ini itu di tawaf 3 putaran pertama aja. Tapi kalau Bapak mau ngamalin ini di jauh. Bapak kalau pertama kali nanti kita kalau umroh nanti waktu masuk itu ya Pak ya, kan umroh langsung ya, Bapak ikutin alur kan ada garis hijau, itu dari jauh aja biar bisa ngamalin ini. Kalau semakin jauh dari Ka'bah nggak padat dia, baru bisa ngamalin ini, ya kan? Tapi kalau semakin nanti setelah 3 putaran itu kita baru lama-lama mendekat. Putaran keempat makin dekat, putaran 5 makin dekat, putaran 6 makin dekat, nanti putaran 7 terakhir kan, putaran ke-7 itu jadi udah dekat Ka'bah. Di situ Bapak mau mampir dulu ke Hijr Ismail silakan, ke Mustajab, ke Multazam, ke pintu Ka'bah. Yang penting pokoknya meluk Ka'bah sunnah memang. Meluk Ka'bah gini sudah sambil nangis-nangis itu. Kalau bisa, itu kan. Tapi ngantrinya ya lumayan, harus nunggu ngantri dulu. Mau ke Hajar Aswad silakan. Tapi setelah nanti tawafnya selesai. Jadi caranya itu, putaran pertama jauh dulu. 3 pertama. Nomor ini masih juga sih Mas sebenarnya, nggak capek, Bapak kelihatan muda langsung lihat cewek-cewek kan dari lawan ya. Astagfirullahaladzim. Nah ini 3 yang pertama. Nah kemudian berikutnya intiba. Ini sunnah tawaf. Intiba itu apa? Melipat kain ihram di bawah ketiak kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Nah ini kayak biksu. Biksu itu ngikutin kita sebenarnya ya, kayak gini. Jangan-jangan
mereka itu memang dulunya ada nabinya itu, jangan-jangan ya. Katanya Brahmana itu diambil dari kata Ibrahim ya, gitu katanya ini ya. Nah begini, membuka sebelah kanan namanya intiba. Tapi kapan sunahnya? Bukan sepanjang waktu dari awal tarbiyah di bis mau begini terus udah seolah-olah orang yang foto ketika umrah atau haji itu kayak nggak sah kalau nggak melihat keteknya ini. Nggak benar itu. Memperlihatkan membuka kayak gini nih, ini sunahnya hanya pada tawaf yang setelahnya melakukan sa'i. Hanya pada tawaf yang setelahnya ada sa'i. Di tawaf aja. Setelahnya nggak udah tutup. Waktu sa'i pindah dari tawaf dari Masjidil Haram ke tempat sa'i antara Safa Marwah udah ditutup biasa. Nah ini ya, sebahagiannya kita mazhab kita ini ya tetap sunahnya ditambah dibuka juga. Sebagian ulama sudah tutup, sebagian mazhab kita mazhab Syafi'i tetap dibuka gitu ya. Ketika sa'i, setelah sa'i baru beres. Terus kemudian cepat kali ini Pak. Terlalu cepat ya. Oh, kayaknya. Terus kemudian mendekat ke Ka'bah jika memungkinkan untuk melakukan berjalan cepat. Kalau nggak memungkinkan berjalan cepat, maka kita afdalnya dijauh dulu. Nanti pada putaran keempat, 5, 6, 7 baru mendekat. Cara mendekat itu jangan begini, jangan waktu sudah selesai tawaf terus Bapak nerobos begini. Itu kasihan orang-orang yang lagi muter. Ini kan kadang-kadang emak-emak. Begitu caranya, nerobos aja dia. Akhirnya membuat putus jamaah-jamaah lain. Kan ya jamaah juga nggak mau keputus dari rombongannya. Ya kalau sudah tahu jalan dan sebagainya, kalau masih kayak kakek nenek-nenek, waduh. Ini berat ini ketika dia putus ngejar tawafnya nggak sah. Karena gitu ya, kalau niatnya ngejar tawafnya nggak sah. Ini jadi bikin mudorot gara-gara nggak tahu caranya. Nerobos, jangan nerobos. Putar itu kayak model obat nyamuk, makin dekat. Jadi enak ini ngikuti alur. Nanti ketika keluar gitu juga, jangan nerobos. Tapi keluarnya makin luar. Nggak apa-apa tawaf lagi kan ibadah juga. Kelilingnya Bapak, tawafnya lagi itu ibadah. Ibarat sholat itu ada ba'diyah, ada qobliyah begitu ya. Bisa. Jelas ya Pak ya? Keluar lagi, keluar lagi, pakai keluar. Begini caranya terus. Tinggal lihat aja, baca cari mas'ah, tempat pesa'ian, tempat sa'i gitu, ke arah sana. Begitu aja. Minum hajar aswad baru ke tempat sa'i. Terus selanjutnya mendekat Ka'bah itu sunnah kalau memungkinkan. Dan melakukan dengan tenang dan tidak berbicara, gak buru-buru, dan jangan banyak ngobrol, jangan banyak video call. Apalagi sekarang itu gitu pakai video call. Jadi ya bagus ya niatnya mengajak keluarga biar sama-sama gitu ya, biar sama-sama tawaf lah seolah-olah gitu ya. Nah ini tapi yang lebih afdal itu justru malah khusyuk karena kita di depan Allah. Bapak kalau lagi sholat ada nggak yang video call? Ini kita bukan bicara halal dan haram ya. Boleh. Dalam tawaf itu boleh ngobrol, boleh. Kata Nabi juga as-sholatu at-tawaf bimanzilati sholat. Tawaf itu sekedudukan dengan sholat. Tawaf sama sholat itu sama kedudukannya. Cuman boleh ngomong kata Nabi. Bedanya tawaf itu boleh ngobrol. Nah, cuma kalau Bapak sholat apa iya bisa balas WhatsApp? Kan enggak kan? Nah, jadi simpen dulu aja lah. Kalau mau momen nanti setelah selesai tawaf, mau momen video call, mau di video, mau di foto dan sebagainya, nanti setelah selesai tawaf. Jadi ibadahnya biar khusyuk dulu. Itu maksudnya, bukan nggak boleh, tapi biar khusyuk dulu ketika tawaf itu betul-betul kita ini sedang di depan Allah sambil melihat Ka'bah, puas-puasin mata kita ini yang banyak dosa, dihapus dosanya dengan memandang Ka'bah. Gitu ya, sambil doa. Terus mengangkat tangan ketika berdoa. Kalau doanya terus-terusan Rabbana atina wa minimal itu ya angkat tangan terus. Kemudian melakukannya secara berkelanjutan. Berarti tidak disyaratkan harus berturut-turut. Misalnya baru putaran ketiga Bapak udah ngap. Nggak biasa olahraga. Baru tapi jarang. Kalau tawaf itu nggak tahu ya mungkin karena pusat bumi. Jadi energi itu ada. Tapi kalau sa'i, capek. Kalau sa'i itu Safa Marwah itu baru 2-3 kali. Pegel kaki apalagi marmer lagi dingin lagi, aduh pegel ini kaki tulang-tulang. Dari istirahat dulu. Tawaf boleh nggak istirahat dulu? Boleh.
Boleh ya, sunnahnya lanjut, sunnahnya sampai 7 sunnahnya. Tapi kalau misalnya bapak kebelet kencing, kan nggak mungkin kencing di pispot kan, bahwa nggak mungkin kencing di botol juga. Bapak mesti keluar sono masjid jauh, tapi nanti datang tinggal melanjutin putarannya aja. Jadi tidak diwajibkan dalam tawaf maupun sa'i untuk berturut-turut, tapi sunnahnya berturut-turut. Jelas ya Pak ya? Ini enak kalau ada tahu hukumnya enak. Dalam keadaan darurat kan repot kan? Daripada nahan kencing sampai tetes-tetes beser-beser, mendingan kencing gitu. Kemudian membaca zikir yang disunahkan dengan menghadirkan hati. Ini ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu ya. Mengusap hajar aswad dan mencium. Jadi ada 2 sunnah. Usap dengan nyium. Itu kalau bisa. Meletakkan dahi di atasnya, kemudian mencium tangan sendiri. Kan habis diusap, cium tangan, cium dahi. Mestinya begitu. Ya Nabi bilang sih gini. Ini isyarat aja bahwa hajar aswad itu seperti tangan kanannya Allah. Seperti tangan kanannya Allah. Kita nggak bilang Allah itu punya tangan, enggak. Jadi seperti bersalaman. Orang yang mencium hajar aswad seperti bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi saksi siapapun yang mencium dia. Tapi perlu diingat, bagaimanapun hajar aswad itu batu. Walaupun dari surga Nabi bilang, tapi tetap batu dia. Dia tidak memiliki kelebihan tersendiri kalau tidak Allah yang memberi kelebihan. Nah, itu keyakinan kita seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu saking takutnya kita ini dianggap menyembah batu. Kan orang muslim sekarang bilangnya sama-sama menyembah batu. Kalau mereka itu menyembah patung, kita menyembah hajar aswad, seolah-olah begitu. Jadi katanya kalau sama-sama masih menyembah patung, ya jangan saling menghinakan, kata orang non-muslim, sambil memperlihatkan orang yang mencium hajar aswad. Jadi sebelum mencium hajar aswad, Sayyidina Umar itu seperti mendakwahi dulu hajar aswad. Ngomongin hajar aswad, hajar aswad, kamu itu hanya batu. Kalau saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya nggak bakal mau nyium kamu. Saking takutnya orang nganggep ini tuh seperti ibadah gitu. Ini enggak, kita itu nyium hajar aswad ya karena Rasulullah SAW mencium hajar aswad, udah itu aja. Karena batu aja di asalnya begitu kan, dan karena ngikutin nabinya itu jadi ibadah, bukan karena batunya itu sendiri, bukan. Gak ada apa-apanya. Nah, cuma bagaimanapun ini sunnah, menjaga kehormatan, menjaga fisik orang muslim, hukumnya wajib. Jadi kalau mencium hajar aswad sampai dia nginjek sampai bikin orang ngap-ngap mau meninggal, udah jatuh blok begitu di sana itu di dalam. Kalau nggak dalam pertolongan Allah itu ya bisa sesak napas meninggal, Pak. Nah, jadi kalau saya pribadi belum pernah nyium, karena melihat kondisi nggak pernah kosong itu masalahnya. Jadi kalau memang bisa kalau ada diurut, disusun seperti sekarang di Raudhah itu antara makam dan mimbar Nabi di Raudhah. Nah, sekarang itu pakai aplikasi. Dulu itu waktu itu pakai aplikasi atau pakai surat yang boleh masuk ke Raudhah itu hanya sebulan sekali. Jadi walaupun orang Madinah sendiri itu nggak setiap kali di Masjid Nabawi bisa masuk Raudhah kayak dulu. Jadi siapa yang cepat dia dapat. Kalau sekarang nggak, harus ngantri dulu, beratur, yang bisa masuk baru masuk Raudhah. Nah, tapi kalau hajar aswad bisa kayak gitu, ya bagus. Jadi punya setiap orang yang datang tuh punya kesempatan nyium, tapi susah luar biasa. Nah, jadi kalau nggak bisa daripada takut nyakiti orang muslim, malah dosa hanya gara-gara pengen dapat sunnah. Nah, ini maksudnya. Jadi nggak usahlah terlalu menginikan. Lagipun ini Pak ya. Kadang-kadang tujuannya jadi lain. Niatnya tuh jadi beda. Niatnya itu agar bisa cerita ke orang-orang kalau dia bisa nyium. Ini kan jadi lain jadi kan. Nah, ini juga hati-hati ini Pak ya. Nah, paham ya, seolah-olah seperti ada kemenangan tersendiri kalau bisa nyium hajar aswad.
Kata bapak, kalau nyium hajar aswadnya dengan doa kemudian Allah permudah sehingga sampai kebuka, bapak lagi mudah sekali nih, nggak menyakiti orang, bagus nyium hajar aswad. Tapi kalau bakal nyakiti orang, ya kata Nabi juga, jiwa seorang mukmin lebih agung dan lebih tinggi di sisi Allah daripada batu Ka'bah itu. Kita tidak mau melumuri Ka'bah dengan kotoran, maka jiwa seorang mukmin harus lebih dijaga daripada itu. Itu kata Nabi SAW ya. Terus kemudian mengusap rukun Yamani, itu rukun di belakang ini. Rukun itu maksudnya pojok, sudut. Nah ini kan Ka'bah ini ya. Nah ini misalnya ini hajar aswad, rukun Yamani di sini. Nah, itu kebuka, dibuka ada apa ininya, kiswahnya, bajunya Ka'bah, kailnya Ka'bah itu kebuka, itu batu aja pojok antaranya rukun Yamani. Ini Syami, ini Iraqi, Syami. Nah, Syami Iraqi nggak tahu kembali lah, pokoknya ini rukun hajar aswad, Syami Iraqi Yamani sini. Nah ini kebuka ini. Jadi sebelum kita di sini, sebelum kita di di hajar aswad, itu di sini ada kebuka, namanya rukun Yamani namanya. Ini sunnah untuk juga kita cium, kita usap, kemudian cium tangan sendiri. Tapi susah, misalnya kita jauh, maka mazhab Syafi'i sunnah tetap ngasih isyarat, gitu ya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kita hanya dibebankan yang kita mampu. Jadi kalau kita nggak mampu nyium langsung atau musab langsung di rukun Yamani ini, ya setidaknya dalam mazhab Syafi'i kita sudah memberi isyarat, kemudian kita cium tangan kita. Nah, tapi siap-siap ditegur sama orang Arab, karena menurut mereka pakai mazhab Hambali nggak mensunnahkan itu. Itu khoslil hajar aswad, khusus untuk hajar aswad. Rukun Yaman itu diusap, bukan diisyarat begitu. Ya kita tinggal bilang mazhab Syafi'i mensunahkan, apa bedanya? Kan kamu juga mazhab, saya juga mazhab, apa bedanya? Sama saja. Jadi saling menghormati di sini. Cuman mereka kan ikut mazhab negaranya, yaitu mazhab Hambali yang kebanyakan mereka ya. Terus kemudian namanya rukun Yamani. Nah ini di antara rukun Yamani sama hajar aswad, ini nanti baca doa Rabbana Atina, ini paling banyak di sini. Nah ini juga tempat mustajab ini. Ini tempat mustajab juga ini namanya ya, mustajab kalau nggak salah di sini namanya mustajab. Di sini ini Pak ada, ini juga tempat mustajab, saya lupa namanya apa di sini nih. Ini ada bekas pintu sebenarnya, cuman karena ketutupan kain, jadi batunya tuh ya memang model pintu susunannya berbeda kayak pintu Ka'bah kan di sini, dengan hajar aswad kan. Dulu pintu Ka'bah itu dua, sini sama sini. Dulu itu. Nah sampai sekarang batunya itu masih susunannya seperti pintu ditutup gitu, seperti ditabel pintunya. Ini juga mustajab ini sebenarnya di sebelah sini. Nah kurang lebih begitulah. Tapi sholat lah, biar paham ini kan betul-betul ya. Terus kemudian melakukan sholat sunat tawaf 2 rakaat setelah tawaf dulu, baru melakukan sunat tawaf 2 rakaat dengan mengeraskan suara, sunnahnya bagi laki-laki, dan di belakang makom Ibrahim walaupun jauh. Makom itu bukan makam, makom itu tempat berdiri yang warna emas, ada botol gede kaca. Nah itu namanya makom, di dalam batu aja. Itu makom, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Di dalamnya batu aja. Nah dijaga sama tentara biar kita nggak syirik katanya ini kan. Padahal nggak ada yang mau mensyirikan juga ini kan ya. Karena orang kalau datang itu ya kadang-kadang nyium-nyium gitu maksudnya kan. Kacanya itu dicium-cium. Itu nggak ada kesunahannya. Cuma kalau mau lihat ya nggak apa-apa, doa di sana mustajab. Itu tempatnya Nabi Ibrahim. Kalau bahasa Jawa, petilasan. Jadi orang yang datang ke petilasan itu bukan syirik, ngarang. Itu tempat ibadahnya wali, tempat ibadahnya orang soleh, itu diabadikan. Seperti Allah mengabadikan makam Ibrahim. Oh, ngarang syirik aja kita ini ya. Kalau dia ngasih sesajen, doanya kepada jin, minta kepada khodam di sana, yalah bisa syirik. Tapi kalau doanya masih kepada Allah Rabbana, Allahumma, ya jelas itu doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mana syiriknya. Nah, jadi jangan mudah mensyirikan orang ini ya. Nah, itu makam Ibrahim itu artinya situs bersejarah. Allah jaga itu ya biar kita apa? Biar jaga barokah. Nah, terus Nabi disuruh
disuruh sholat di belakangnya. Ini makam Ibrahim yang kuning itu, kita tuh sholat pas di belakangnya sini. Itu namanya wattaqidu min maqami Ibrahim musholla. Jadi ketika selesai tawaf, Nabi mau sholat. Nah, Nabi itu masih nyari tempat di mana yang pas buat sholat. Gitu ya Pak ya. Akhirnya diusulkan sama Sayyidina Umar, Nabi, jadikan itu makam Ibrahim tempat untuk sholat, tempat Rasul sholat. Akhirnya turun ayat Quran sama seperti usulannya Sayyidina Umar. Jadikan tempat makam Ibrahim itu tempat sholat. Jadi Bapak kalau nanti cara sholat jamaah di belakang makam Ibrahim itu kayak apa? Pura-pura tawaf. Dan gue bisa ajarin nanti. Jadi masuk pura-pura tawaf. Mau sholat ini, kalau subuh itu kalau subuh itu jam 4:30 berarti 1 jam sebelumnya. Pura-pura tawaf. Pura-pura ini ya. Ya dosa nggak dosa lah, insya Allah nggak dosa lah. Masa siapa juga kita bohongi kan? Bapak masuk tawaf aja. Bukan pura-pura juga sebenarnya. Nanti kalau udah sekitar 1 jam biasanya sebelum adzan, 1 jam ini ya kurang lebih ya, itu orang udah mulai bikin sok, pura-pura berdiri langsung di tempat ininya. Nah, Bapak pas lagi yang paling banyak itu di makam Ibrahim. Udah pura-pura nggak tahu aja dah. Ketika lagi tengah-tengah tawaf, udah sampai di makam Ibrahim itu Bapak berdiri aja. Tahu nggak mau menaut, pokoknya berdiri aja, jangan duduk. Kalau duduk menghalang orang masih tawaf. Nah, berdiri aja dulu. Yang penting pas itu di tempat softnya kan dia satu soft itu, satu sutro itu ini pakai marmer ada susunannya. Bapak berdiri. Nah, itu rasakan di sana berdirinya Rasulullah SAW. Jadi ketika sujud Bapak lagi nyium tempat di mana Rasulullah SAW sujud. Di situ ceritanya ya. Jadi kepala Bapak itu di tempat kepalanya Rasulullah. Dan berapa banyak wali di situ dulu. Masalah itu ya. Bapak ketika tawaf itu rasakan kaki Bapak itu sedang menginjak-injak bekas jejak kakinya Rasulullah. Dan para wali jelas itu udah pasti. Para nabi semuanya gak ada yang gak haji. Ada satu kalau nggak salah yang gak haji kata ulama. Entah Nabi Nuh atau Nabi siapa dia gak haji. Tapi semua para nabi haji. Nah, jadi itu pasti itu jejak-jejaknya itu jejak-jejak nabi. Bahkan dikatakan sebagian ulama sejarah itu di tempat kita tawaf itu sudah banyak sebelumnya itu para nabi-nabi banyak yang dikubur di sana. Sebelumnya itu tempat tawaf itu, wah pokoknya top. Terus kemudian kalau nggak memungkinkan di belakang makam Ibrahim, ini makam Ibrahim kita jadiin sutro, nanti 1,5 meter di sini kan, tapi penuh. Maka Bapak kalau mau sholat sunat tawaf nggak bisa di sini. Karena orang lewat terus dan kita kasihan mengganggu orangnya. Makanya dikasih tempat di belakang sana jauh, dikasih pagar. Nah itu buat orang sholat sunat tawaf. Bagusnya Bapak nyarinya yang bertepatan dengan makam Ibrahim itu. Jadi walaupun nggak tepat di sini, tapi searah di sana nanti. Bapak nyarinya di sana nanti, di tempat sholat sana. Nah di sana tawaf, Bapak di sana sholatnya baca apa? Kuliah dulu, kuliah dulu aja. Pakai suara kencang, ya kan? Doa di situ doa sambil melihat Ka'bah. Setelah sholat itu doa sambil melihat Ka'bah. Nah nanti ngamalin sunnah Nabi itu duduk begini depan Ka'bah. Dia melihat Ka'bah aja udah ibadah. Nggak ngapain aja gini aja. Puas-puasin aja. Gini aja. Ini sunnah ini duduk begini. Main duduk intibah begini. Masya Allah. Gimana Pak Ginting? Siap ya umrah kita ya? Amin. Masya Allah ya. Pak Ginting ini luar biasa ini ya. Terus kemudian kalau nggak bisa di makam Ibrahim atau di belakang sana, maka ada tempat yang berikutnya. Ini tempat mustajab juga nih, Hijr Ismail. Letter U itu. Di sini berarti ya, letter U. Nah, di dalamnya. Nah, itu mudah. Masuknya yang penting Bapak mau ngantri masuk ke dalamnya. Ada pancuran emas itu juga tempat mustajab. Terus kemudian kalau nggak bisa juga, yang penting di Masjidil Haram. Ini sholat sunat tawaf jadi bisa di mana aja. Nggak bisa juga, maka di mana-mana lah. Yang penting sholat. Walaupun sa'i dulu, mau belanja dulu, mau apa segala macam, nanti sholat sunat tawafnya di Indonesia boleh. Sholat sunat tawafnya badiahnya kelamaan ya. Terus kemudian tidak ada batas waktu untuk sholat sunat ini. Doanya di multazam. Apa itu multazam?
antara Hajar Aswad, ini Hajar Aswad dengan pintu. Nah ini namanya antaranya, ini namanya multazam. Apa itu multazam? Multazam itu artinya pasti. Kenapa disebut pasti? Pasti diijabah doa di sana. Multazam itu pasti diijabah. Jadi sono ini udah mendesak ini, di sini mendesak-desakan ini. Ini pasti. Terus antara pintu sama ya yang penting mau ngantri banyak doa itu aja ya, nggak usah nari-nari orang, nggak usah. Kemudian ada juga doa di Hatim. Nah, Hatim itu antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim yang kuning tadi itu. Ini Hajar Aswadnya. Nah, ini antara ini paling padat nih kan. Antara ini namanya Hatim. Itu juga tempat mustajab. Hatim ini itu sekedudukan dengan Raudhah di Madinah. Sama. Jadi kalau di Madinah itu ada Raudhah, di Ka'bah di Masjidil Haram itu ada Hatim. Ini Hatim namanya. Antara Ka'bah sama itu makam Ibrahim gitu ya. Itu juga doa. Minum air zam-zam sebanyak-banyaknya, niatkan agar terpenuhi hajat dunia akhirat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'a. Itu minimal. Ya, doa besar. Jadi minum Hajar Aswad sunnahnya antara tawaf dan sa'i. Jadi setelah tawaf kan sholat sunat tawaf tadi. Terus bapak ke belakang, di situ udah disediakan hajar zam-zam, air zam-zam. Minum sambil berdiri ngadep kiblat, puas-puasin. Bapak bawa botol itu ya boleh, pakai botol, pakai gelas disediakan. Minum sambil baca doa terlebih dahulu. Mau minta apa bapak di sana? Hajat dunia sampai akhirat. Jangan dunia doang. Ya, kita lagi. Ini di dunia akhirat. Baru setelahnya sa'i. Wallahu ta'ala. Ternyata nggak sampai. Ada pertanyaan nggak Pak? Nggak ada. Alhamdulillah. Pertanyaan kapan kita umroh? Nah, gitu pertanyaannya. Ya Allah. Insya Allah Pak, kita tanggal 2 November, 3 November, 4 dan 5 kita akan, maksudnya saya ya, akan ziarah ke sebahagian Wali Songo, juga diantaranya ke kakek saya sendiri di Tuban. Nah, jadi bapak-bapak yang mau ikut dari sekarang November, berarti masih ada 4 bulanan lagi dan ziarah itu, tapi dari malam Jumat berangkatnya. Kan 2 November itu hari Kamis Pak, berangkatnya malam. Jadi malam Jumat mungkin sekitar jam 10, jam 12 gitu ya, silakan. Jumat, Sabtu, Ahad malam udah balik lagi sudah sampai sini. Itu kemungkinan. Jadi ada 3 bulan. Biayanya prediksinya saya nggak ngambil untung, nggak nyari untung juga. Pokoknya ini mah yang penting kita saya juga bayar gitu ya, 500.000. Makanya biar nggak terlalu mendadak. Jadi bisa mau nabung dulu silakan ke Pak Haji. Ininya bendaharanya kalau bapak mau nabung dulu gocengnya lumayan kan. Nyatetnya ya Allah. Iya. Kan goceng kali 100 hari 3 bulan udah 5.000 kali 500.000 kan berarti kan. Nah itu kurang lebih perkiraannya dulu sekarang ini 500.000. Surabaya Ampel, kemudian Lamongan, Sunan Derajat, sama Gresik, sama Tuban, sama Cirebon. Kita pengennya itu 5. Tapi kalau misalnya nanti budgetnya cukupnya cuma sampai Tuban dan Cirebon, ya coba di Cirebon aja. Ya kalau misalnya bisa sampai Gresik kayak gitu lah lebih kurang. Pokoknya kurang lebih 500.000. Jadi bapak-bapak yang mau daftar ke grup, kalau grup kita itu Mutahabib Villa atau ke Pak Adi, Mas Anas juga sama berdua ya. Insyaallah Pak ya. Ya kalau belum bisa ziarah ke luar negeri minimal ziarah ke wali-wali yang ada di Indonesia ya insyaallah lah. Nabi juga sebelum Isra Mi'raj juga diajak ziarah Pak. Jadi jangan usah anti dengan ziarah. Kalau Nabi aja waktu Isra Mi'raj itu ke ziarah ke Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Ngapain kalau Nabi Isa aja udah meninggal? Udah naik ke langit. Ya ziarah aja, kan ini tempatnya wali. Nabi diajak ke kuburan, lewat kuburannya Nabi Musa. Ya ziarah juga namanya. Sampai Nabi tahu di mana kuburan Nabi Musa, saya bisa tunjukin di sana di Palestina sana. Kata Nabi. Berarti kan diajak berarti. Ya itu ziarah juga. Kok orang hari ini bilang ziarah apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi taubatan nasuha. Enggak ngerti kok enggak nanya ini kan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tadi hidup. Kayaknya habis.